Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tri Wahyu Cahyono di program Sriwedaren. Kali ini kita ngobrol-ngobrol soal pemilu. Yang seperti kita tahu tadi malam sudah dilakukan debat calon presiden. Begitu seru, saling adu program dan sebagainya. Tapi nanti kita di sini tidak akan membahas bagaimana debat presiden, tapi persiapan Komisi Pemilihan Umum, khususnya yang di KPU Sukoharjo, seperti apa, sejauh mana yang sudah dilakukan untuk mendukung kesuksesan pemilu 2024 yang akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Bersama saya di sini sudah ada Ketua KPU Sukoharjo, Bapak Syahbani Eko Raharjo. Selamat sore, Pak Syahbani. Selamat sore, Mas Wahyu. Ya. Selamat sore, pemirsa Radar Solo Televisi. Ya. Pak Syahbani ini dengan sejumlah komisioner KPU Sukoharjo sudah sejak 20 bulan yang lalu nih Pak ya, sibuk mempersiapkan mulai dari tahapan sampai penentuan DPT, dan yang akan kita bahas ini terkait logistik, berapa persen sudah diterima. Pak Syahbani, Ya. bisa diceritakan secara singkat bagaimana kesibukan KPU Sukoharjo selama 20 bulan ya, 20 bulan belakangan untuk mendukung kesuksesan pemilihan umum 2024. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Jadi KPU Republik Indonesia itu memulai tahapan pemilu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi bukan 20 bulan yang lalu ya, mungkin 18 bulan yang lalu. Namun demikian, itu KPU Republik Indonesia dan termasuk KPU Sukoharjo sudah memulai tahapan-tahapan itu. Salah satunya penetapan DPT, penetapan bakal calon, kemudian verifikasi partai politik dan lain sebagainya, kampanye, dan sampai saat ini seperti yang disampaikan Mas Wahyu tadi, sudah memasuki pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten Sukoharjo. Untuk logistiknya nih Pak Syahbani, ada berapa banyak, jenisnya apa aja, dan sudah mulai di dropping ke KPU Sukoharjo sejak kapan? Jadi ada 2 tahap pengadaan Mas Wahyu. Tahap pertama itu meliputi logistik yang tidak terkait dengan penetapan daftar calon peserta pemilu. Tidak berkaitan dengan daftar calon tetap, tidak berkaitan dengan pasangan calon. Artinya bisa diadakan terlebih dahulu. Itu diadakan di tahap pertama pengadaan logistik. Misalnya bilik suara, kotak suara, tinta, segel, alat tulis, alat tanda pengenal KPPS, itu bisa diadakan pada tahap pertama. Kemudian nanti pada tahap kedua, KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, KPU Kabupaten itu nanti mengadakan logistik tahap 2. Itu meliputi surat suara, sertifikat-sertifikat, formulir, template tunanetra, itu diadakan pada tahap 2 karena memang menunggu daftar calon tetap maupun daftar pasangan calon. Demikian Mas Wahyu. Dari sekian banyak logistik itu nanti yang di drop ke TPS terdiri dari apa aja nih Pak Syahbani? Jadi logistik dalam sebuah pemilu itu terdiri dari kotak suara, bilik suara, alat bantalan coblos, alat coblos, segel-segel, kemudian alat tulis, kemudian surat suara, formulir-formulir, sampul, template, dan lain sebagainya. Itu nanti akan disusun dalam suatu kotak dan disusun di luar kotak. Jadi ada 2 macam, satu di luar kotak, satu di dalam kotak. Di luar kotak itu yang
dipasang di TPS, misalkan daftar pasangan calon. Jadi nanti sebelum masuk TPS ada daftar pasangan calon. Kemudian ada calon tetap. Nanti juga ada foto-foto calon legislatif di situ, partai A, nomor urut Z, dan lain sebagainya. Nanti pemilih bisa melihat di situ, Mas. Bisa melihat siapa yang akan dicoblos nanti, dicek dulu di situ. Namanya daftar calon tetap, ditempel di pintu masuk TPS. Itu di luar kota. Kalau yang di dalam kota ya surat suara, sampul-sampul, itu ada di dalam kota. Gitu, Mas. Oke, untuk spesifikasi atau standar gudang itu harus seperti apa agar logistik ini aman ini, Pak Sabani? Jadi gudang yang dimiliki KPU Kabupaten Sukoharjo itu harus pertama bisa memuat logistik sejumlah 10.489 kotak kali volumenya 40 cm, 40 cm, tingginya 60 cm. Nah, gudang yang kami miliki harus memuat sekurang-kurangnya sebelah itu, Mas. Jadi gudang kami itu besar sekali, lebar, panjang, dan tinggi. Truk kontainer itu bisa masuk. Itu harus dipastikan rapat semuanya, Pak? Iya, dengan spesifikasi tahan dengan terpaan angin, tahan curahan hujan, bahkan jauh dari genangan air atau potensi banjir. Iya. Oke. Ya. Selain gudang, tentunya kan butuh pengamanan ini. Jadi karena logistik terutama surat suara ini kan sangat vital ini, Pak Sabani. Nah, bentuk pengamanannya di gudang KPU Sukoharjo ini seperti apa? Ya. Gudang KPU Kabupaten Sukoharjo itu diamankan oleh petugas-petugas dari KPU. Ada 3 shift tiap hari, jadi ada 3 orang petugas pengaman di gudang, 3 shift, jadi setiap harinya 24 jam ada petugas di situ. Kemudian ada petugas dari Polres Sukoharjo, itu juga turut serta andil dalam pengamanan gudang. Di sisi lain, yang mempunyai akses di situ, Polres dan KPU, bisa memantau melalui CCTV yang ada di gudang. Online itu, Mas. Jadi kami bisa pantau melalui gate kami atau gate petugas-petugas kami, yang itu nanti jika ada potensi yang mengancam kerusakan logistik itu bisa segera berkoordinasi dengan pihak yang berwajib. Begitu, Mas. Berarti bisa dipantau pakai HP begitu dari sini begitu misalnya? Bisa. Mantau yang di sana bisa gitu, Pak? Bisa. Ya, jadi ada 4 titik kamera yang dipasang di gudang kaitannya dengan pintu masuk, akses-akses dari luar termasuk di gerbang itu 24 jam bisa dipantau melalui gadgetnya masing-masing dari HP, tablet, laptop dan sebagainya begitu ya. Oke. Setelah logistik terkumpul ini sudah berapa persen yang terkumpul, Pak, logistiknya? Kalau tahap 1 sudah 100%. Tahap 1 100%, ada tahap kedua? Tahap 2 kami belum terima karena memang baru diproses di percetakan. Oke. Yang membutuhkan penanganan lebih lanjut ini tentunya logistik surat suara ya, Pak Sabani, butuh dilipat dan sebagainya. Nah, ini bagaimana proses pelipatannya seperti apa dan adakah cara-cara tertentu personel yang melipat seperti itu? Jadi surat suara yang bakal diterima oleh KPU Kabupaten Sukoharjo itu sejumlah DPT tiap TPS ditambah 2% dikalikan sejumlah TPS, jadi bisa dikatakan DPT tambah 2%. Artinya besar sekali, dan itu nanti penyedia surat suara itu kan kadang-kadang proses nyetaknya itu tidak sempurna. Ada kena bercak, ada yang warnanya pudar dan lain sebagainya. Begitu nanti kami menerima surat suara yang dari percetakan, kita hitung, kita sortir berapa yang rusak. Kemudian dari sejumlah yang rusak kita mintakan ganti. Misalkan jatah KPU Kabupaten Sukoharjo 10.000 surat suara. Kita cek yang rusak 500. 500 itu kita mintakan ganti ke percetakan. Itu proses sortir. Kemudian proses pelipatan.
surat suara presiden, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi, DPRD RI, DPRD kabupaten kota, DPR RI itu beda, Mas. Terutama presiden dan DPD. Itu nanti teknik lipatnya berbeda dengan DPR RI, DPRD dan DPRD kabupaten kota. Kalau surat suara presiden nanti mungkin hanya 6 lipatan. Kemudian surat suara DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang lebarnya 52 cm kali 82 cm itu nanti ada 24 lipatan. Teknik-tekniknya seperti itu. Baru nanti setelah terlipat akan kita bende sejumlah 10 setiap surat suara DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI kita bendel setiap 10. Kemudian yang presiden kita bendel setiap 25 untuk nanti memudahkan proses penghitungan jumlah yang akan masuk ke dalam kotak suara. Ya, itu tadi bagaimana melipatnya itu aja sudah ada aturannya sendiri, Pak. Tentunya ini untuk memudahkan dalam pemilih dalam membuka maupun menutup kembali dan mencoblos, membuka, mencoblos dan menutup kembali begitu biar lebih rapi begitu ya. Itu tadi ada lipatan-lipatan jumlahnya 24 tadi dan berapa tadi itu tujuannya memang seperti itu atau bagaimana, Pak? Jadi memang surat suara itu kan ada halaman muka, halaman belakang. Jadi kalau kita lipat dengan ketentuan yang ada akan ketemu, Mas. Akan ketemu halaman muka dan halaman belakang. Halaman muka itu memuat jenis pemilihan, misalkan itu surat suara presiden. Kemudian di halaman belakang itu ada memuat nama TPS, nomor TPS, dan nama KPPS-nya. Ketua KPPS-nya ada di belakang situ. Nanti akan ada tanda tangan nama ketua KPPS di situ. Jadi kalau ngelipatnya tidak sesuai aturan, nanti tidak akan ketemu halaman depan dan halaman belakang. Balik-balik begitu ya, Pak ya? Bisa jadi sama-sama nggak kelihatan. Gitu. Oke. Terus ketika proses pelipatan sudah selesai, tahapan selanjutnya distribusi. Lah ini distribusi ke TPS, mungkin di Sukoharjo ada yang wilayah-wilayah sulit dijangkau. Seperti apa, Pak Saban? Jadi setelah proses sorter lipat selesai, kita lanjutkan dengan menata setiap kotak kebutuhannya berapa. Karena setiap kotak itu adalah kebutuhan di TPS. Masing-masing TPS berbeda-beda. Misalkan TPS A jumlah daftar pemilih tetapnya atau DPT misalkan 280, TPS B 285. Lah itu nanti kita sesuaikan, Mas. Jumlahnya surat suara yang dibutuhkan berapa, kita susun, termasuk nanti ada formulir di situ, ada sampul di situ, kemudian ada template dari tunanetra di situ, termasuk formulir yang akan digunakan untuk merekap di situ, kita masukkan dalam kotak, disegel. Di sisi lain juga ada yang di luar kotak, Mas. Yang di luar kotak itu nanti akan dikirim terlebih dahulu, biar tidak begitu menyusahkan dalam proses pengiriman. Itu nanti akan disimpan di gudang milik panitia pemilihan kecamatan yang berada di setiap kecamatan di Sukoharjo yang berjumlah 12. Dan setelah itu terdistribusi, disusul kotak suara. Terkait dengan potensi sulitnya distribusi, di Sukoharjo sampai saat ini tidak ada, Mas. Sukoharjo relatif mudah untuk jangkauan distribusi logistik. Bahkan di desa terpencil di Sukoharjo, di daerah Bulu, di pegunungan, itu pun bisa dijangkau dengan kendaraan. Untuk pengiriman dari logistik dari KPU ke TPS, tekniknya seperti apa ini nanti? Jadi logistik pemilu itu tidak dikirimkan langsung ke TPS. Jadi logistik pemilu dari gudang logistik milik KPU kabupaten itu dikirim melalui panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Jadi nanti di drop di situ menggunakan truk yang tertutup dan dirasa aman terkait dengan kemungkinan potensi hujan deras, itu nanti di drop ke PPK,
Di situ nanti baru didistribusi ke TPS melalui PPS. Jadi PPK ke TPS melalui PPS. Proses pendistribusiannya seperti itu. Jadi di PPK ini punya gudang juga mereka ya? Punya gudang. Gudangnya juga terstandar juga nih keamanannya Pak? Jadi kalau gudang PPK itu memang menggunakan gudang milik pemerintah kecamatan. Biasanya ruangan-ruangan yang kosong di kecamatan itu nanti akan digunakan sebagai gudang PPK. Kalau di PPK kan jumlahnya tidak terlalu besar Mas. Jadi bangunan-bangunan di kecamatan biasanya bisa menampung logistik yang diterima. Toh nanti begitu terima, PPK langsung mendistribusikan ke TPS melalui PPS. Oh gitu, oke. Ya selama persiapan yang begitu panjang ini Pak Sabani, tantangan apa saja yang sudah dihadapi KPU Sukoharjo sampai hari ini Pak? Kalau dari tahap awal itu ketika verifikasi partai politik itu memang partai politik itu mempunyai keanggotaan yang menyebar di seluruh antero Sukoharjo. Dan untuk verifikasi faktualnya kami harus mencari nama yang diverifikasi itu sampai ke luar, bahkan di tingkat ujung luar Sukoharjo, perbatasan DIY, perbatasan Karanganyar, perbatasan Boyolali, itu kita tempuh karena memang alamatnya menyebar di seluruh Sukoharjo. Nah, tantangan itu kita jawab bahwa verifikasi faktual itu bisa selesai, meskipun harus menempuh jarak dari kantor ke sisi luar Sukoharjo itu kita jalani bersama-sama. Itu tantangan yang sangat berkesan bagi KPU Sukoharjo. Kalau tantangan-tantangan yang lain mungkin nanti ketika distribusi logistik, karena memang saat ini cuaca begitu ekstrim ya, cukup ekstrim ya, bisa mengancam pendistribusian karena curah hujan diperkirakan nanti pertengahan Januari sampai Februari itu tinggi. Pernah kejadian nggak Pak? Waktu hari coblosan, lokasi TPS itu tergenang atau kebanjiran begitu? Saya pernah sekali mengalami. Besok hari pemungutan suara, malam ini hujan. Lokasinya tergenang, namun surut kembali. Akhirnya apa? Akhirnya di lokasi TPS itu ya bisa dilaksanakan meskipun agak becek-becek. Oh, tapi surat suara aman ya waktu itu Aman, Pak ya? karena waktu itu tidak mencapai kotak suara yang ditaruh di atas meja. Ya, penjelasan Pak Sabani begitu panjang, ini masih menyangkut distribusi logistik, belum terkait DPT dan sebagainya. Lah, himbauan ini Pak Sabani untuk masyarakat mengingat usaha dan apa istilahnya tenaga yang dikeluarkan oleh KPU begitu luar biasanya. Masyarakat ini atau pemilih di sini harus sebaiknya seperti apa? Ya, untuk menghargai demokrasi yang dilaksanakan masyarakat Indonesia, saya menghimbau tidak menyia-nyiakan hak pilih, Mas. Jadi masyarakat entah itu Gen Z, Gen Y, atau yang sudah sering melakukan pemilu itu tidak menyia-nyiakan hak pilihnya. Jadi jangan sampai golput. Ingat pesan Pak Ketua KPU Sukoharjo, jangan sampai golput. Kerugian golput itu sendiri apa sih Pak Sabani? Semuanya tidak memilih begitu, kerugiannya seperti apa? Kalau dibilang rugi sih sebetulnya karena itu hak ya Mas ya. Itu tidak ada sanksi apapun karena memilih itu merupakan hak warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat. Namun demikian, karena memang itu sebuah proses dalam sebuah tata negara, salah satunya pemilihan umum, ya sebaiknya ditunaikanlah hak pilihnya itu. Apalagi ini satu suara menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan ya, Iya, Pak betul. Sabani. Oke, ya itu tadi obrolan seru dengan Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Bapak Sabani Eko Raharjo.
diharapkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 menentukan memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani, begitu ya Mas Sabani. Ya. Itu, dan yang terpenting adalah tidak golput dan datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Oke? Pak Sabani, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ngobrol-ngobrolnya seru juga ini tadi. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol soal pemilu. Tunggu waktunya bersama saya Triwayu Cahyono, Radar Solo TV. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.